Lupa record nih tadi. Nah, kita mulai aja. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Ini acara perdana ya hari Jumat kita apa melakukan Zoom ya. Mudah-mudahan ke depan makin rame ya, bisa diberitahu teman-teman. Jadi hari ini kita topiknya khusus satu-satu ya. Jadi strateginya hari Jumat ini khusus satu-satu. GCA aja dulu. Nanti next kita GAE aja. Nah, jadi kita kalau Senin kita tetap seperti biasa materinya ya. Nah, jadi akan kita buat 4 kali ya. Kita mulai aja. Oke, layarnya udah kelihatan. Sudah, Pak. Oke, seperti biasa saya off kamera ya biar fokus dulu ya. Oke, selamat datang di dalam presentasi kita hari ini yang bertemakan cara kita bisa memiliki aset emas atau tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu kepingin punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Boleh respon? Kepingin. Ya, mana suaranya Mau nggak? Pak, mau. Kepingin ya? Oke. Pingin Dan, dong. dan kita akan bahas juga cara menyelamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Nah, itulah topik kita hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang bingung apa yang dimaksud dengan belanja hangus. Oke, saya nanya ke Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang hadir hari ini semua punya belanja nggak nih? Punya. Semua ada belanja atau ada yang nggak pernah Hmm, belanja? punya Pak, Semua punya belanja. tiap Selama hari ini belanjanya itu balik lagi ke kita atau hilang, raib, menguap, hilang. hilang ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan belanja hangus. Kalau kita hitung dari kita kecil nih kira-kira ya, sekarang mungkin udah banyak sekali uang itu yang habis dan hangus begitu saja. Nah, hari ini kita punya cara bagaimana belanja yang tadinya hangus begitu saja bisa menjadi tabungan emas. Apakah Bapak Ibu mau membiarkan belanja itu hangus atau diselamatkan menjadi tabungan emas? Mana yang kita mau? Diselamatkan. Selamatkan. Selamatkan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita sedikit saja menjelaskan tentang perusahaan. Ya, siapa Quantum Metal? Perusahaan yang membuat sistem hari ini. Oke, perusahaan ini adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Pertmin. Jadi ini adalah perusahaan emas milik negara, yaitu negara Australia. Yang mana Australia itu adalah ranking nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3 di dunia sebagai penambang emas terbesar di dunia, Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak orang yang baru ya, yang tidak mengenal nama Pertmin. Oke. Nah, kalau saya tanya Antam, Bapak Ibu, kenal Antam? Tahu. Ya, karena Antam adalah perusahaan emas milik negara kita, yaitu Indonesia, Bapak Ibu. Nah, Indonesia adalah ranking 6 sampai 9 sebagai produksi emas tambang, tambang emas. Nah, Australia ini rankingnya 2 sampai 3. Nah, kita adalah eksklusif distributornya, Bapak Ibu. Oke. Dan kita juga perusahaan Quantum Metal ini adalah pemegang saham terbesar di tambang emasnya Besra Gold. Ya. Jadi kita ini pemegang saham di sebuah tambang emas di Australia Barat yang namanya Besra Gold dan kita adalah pemegang saham terbesarnya. Jadi kira-kira ini perusahaan berkelas atau perusahaan biasa-biasa aja Bapak Ibu? Berkelas. Berfungsi. Ya. Oke. Perusahaan Quantum Metal sudah berdiri sejak 30 Juli 2012 ya. Dan kita adalah supplier emas pada bank syariah di Malaysia. Jadi kayak kemarin tuh pernah ada nanya, Quantum Metal beli emasnya di mana? Quantum Emas nggak beli emas, Quantum Metal nggak beli emas di toko. Quantum Emas itu langsung ke penambang, ya dan penambang besar dunia dan juga pemegang saham dan Quantum Metal mensuplai emas ke bank Bapak Ibu. Nah, kalau bank aja beli emas sama Quantum Metal, kira-kira ini perusahaan yang bagus, layak dipercaya atau tidak? Layak dipercaya.
Oke. Layak dipercaya. Oke. Jadi inilah gambaran sedikit tentang perusahaan ini ya. Kita nggak lama-lama cerita perusahaan hari ini, kita cerita produknya dulu, sistemnya dulu. Oke. Apa yang Quantum Metal tawarkan sama kita? Nah, yang namanya dia penambang emas tentu menawarkan emas. Tapi kita tidak menawarkan emas seperti yang ada di toko, Bapak Ibu. Tentunya kita berbeda. Ya, kalau hanya seperti di toko, ngapain capek-capek? Ya, tinggal pergi ke toko, bayar, bawa pulang emasnya. Nah, yang kita tawarkan itu adalah solusi supaya Bapak Ibu semua, supaya kita semua bisa meningkatkan aset dan kekayaan dengan sistem emas syariah. Saya boleh tanya, mau nggak Bapak Ibu bisa lebih kaya dan punya aset emas lebih banyak? Mau sekali, Pak. Nah, inilah sistem yang ditawarkan hari ini. Ya, dan sistem ini di-backup oleh emas fisik 100%. Oke, jadi 100% ada emas fisiknya membackup. Kenapa? Karena perusahaan kita itu penambang emas ya, kita distributor, kita juga punya tambang emas sendiri ya. Nah, ini. Jadi 100% di-backup oleh emas fisik. Nah, mari sedikit secara garis besar ada 3 sistem. Yang pertama GSA, Gold Storage Account. Di sini Quantum Metal menyediakan tempat penyimpanan emas kepada kita semua, yaitu gratis, aman, dan 100% diasuransikan di Lloyd London. Jadi emas yang kita simpan di sistemnya GSA ini 100% diasuransikan di Lloyd London sehingga kita bilang aman. Sementara kalau Bapak Ibu punya emas banyak, misalnya 10 kilo, mau taruh di rumah, mungkin nggak berani. Akhirnya nyari tempat penyimpanan yang disewakan oleh brankas-nya bank. Ya, nah itu berbayar pastinya Bapak Ibu. Ya, nah kemudian kita punya sistem yang namanya GCA atau Gold Convert Account. Nah, ini yang hari ini akan kita kupas tuntas. Ya, Gold Convert Account ini adalah kita punya emas dan kita konversikan emas tadi ke tunai. Jadi ambil uang tunai, emasnya dititipkan. Oke. Dan yang menarik di sini tidak ada tagihan cicilan pada saat kita ambil uang tunai. Dan tidak ada risiko barang kita dilelang. Dengan konsep ini kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Kita ambil uang tunai, nggak ditagih cicilan dan barang kita aman tidak akan dilelang. Kira-kira itu membantu atau tidak? Menguntungkan atau tidak? Ya, Sangat membantu. bantu ya. Ada suara-suara gangguan dikit nih. Saya Ada buat dulu ya. petasan, Pak. Oke. Dan sistem kita yang ketiga namanya GAE atau Gold Asset Enhance. Di sini bantuan beli emas 10 kali ya. Tanpa tagihan cicilan, jadi uang yang dibantu itu tidak ditagih cicilan, barang kita tidak ada resiko lelang sehingga kita bisa untung 10 kali lebih banyak. Oke, nah ini 3 poin yang ditawarkan oleh Quantum Metal untuk kita bisa menjadi lebih kaya dan punya aset lebih banyak. Oke, nah kita akan kupas Gold Asset Account sedikit atau GSA. Di sini Bapak Ibu bentuknya di sebelah kanan GSA ini dia ada nomor account. Ini seperti nomor bank ya, seperti nomor rekening bank. Karena dengan adanya GSA ini kita bisa transfer emasnya ke teman-teman yang lain. Di sini ada screenshot, ada tersimpan 4,44 gram. Yang mana nilai daripada 4,44 gram itu dalam rupiah 4.590.000. Ini pada saat di screenshot. Dan nilai ini akan update setiap 5 menit mengikuti harga emas dunia Bapak Ibu. Oke, nah. Jadi inilah yang disebut tempat penyimpanan emas di Quantum Metal. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ada berapa gram emas kita yang tersimpan dan berapa nilainya. Nah, tempat penyimpanan ini tadi sudah kita jelaskan tidak berbayar, gratis, kita nggak perlu bayar, aman dan berasuransi. Asuransinya dibayar oleh perusahaan QM tapi nggak tagih ke kita. Oke, enak nggak tuh dikasih tempat simpan yang berasuransi tapi kita nggak perlu bayar? Enak, Pak. Oke, inilah yang Quantum Metal berikan kepada kita Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita masuk kepada detail daripada
Gold Convert Account. Di sini kita punya emas, kita tarik tunai. Oke. Nah, sekilas sistem ini milik Gadai. Bapak Ibu, apakah mengerti sistem Gadai? Atau ada yang nggak mengerti sistem Gadai di sini? Atau mengerti semua? Saya belum pernah gade, Pak. Ya, Konvensional. walaupun belum pernah Gadai, tapi mengerti nggak konsep kerja daripada Gadai? Ya, kira-kira mengerti sedikit, Pak. Secara garis Kira-kira besar. Kira-kira dapatlah garis besarnya ya. Oke, contoh. Misalnya kita punya emas 100 gram nih, udah kita kumpul, udah kita tabung lama ya, setelah kita beli, ada 100 gram. Biasanya yang sering gade-gade itu ibu-ibu, Pak. Oh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu lebih lebih paham lah ya tentang sistem gadai. Pantasan Pak Putih tadi nggak ngerti dia. Nah, oke, jadi Ibu-ibu misal. butuhnya banyak, bapak-bapak sedikit. Oh, iya, bagus. Oke, misalnya kita punya 100 gram, sudah kita kumpul sekian lama, suatu hari kita butuh uang. Kita butuh uang tunai, tapi nggak mau kita jual emas kita yang 100 gram ini, karena kita sayang juga udah kita kumpul, lantas kita jual, kan gitu ya. Nah, biasanya kemana orang pergi untuk bisa dapatkan uang tunai dan menjaminkan emasnya? Pegadaian. Emasnya. Nah, orang akan pergi ke sistemnya Gadai ya. Apakah itu Pegadaian, apakah itu Bank Syariah, maka orang akan masuk ke sistemnya Gadai dan kita bisa tarik tunai 85% uangnya. Jadi kalau 100 gram kurang lebih 85%-nya 85 juta. Kita sudah ambil uang 85 juta, tapi status emasnya titip, bukan jual. Jadi tetap punya kita. Nah, jadi kita ambil uang 85 juta, emasnya kita titip. Yang membedakan di Quantum Metal itu Bapak Ibu tidak ditagih cicilan Rp1 pun walaupun sudah ambil uang 85 juta. Nah, kalau di sistem gadai di luar sana, kita ditagih apa tidak? Ya, Ditagih, ditagih. Pak. Betul kan? Ditagih atau sesuai per bulan atau sesuai per kontrak atau per 6 bulan. Dan kalau Bapak Ibu nggak bisa tagih, kira-kira nggak bisa cicil, resikonya apa kalau di luar sana? Lelang. Lelang. Nggak akan dilelang. Ini merugikan nggak ini Bapak Ibu kira-kira? Ikan. Merugikan ya. Nah, apa yang berbeda di Quantum Metal? Di Quantum Metal Bapak Ibu tidak ditagih Rp1 pun, walaupun udah ambil uang 85 juta, dan barang kita tidak akan dilelang. Bahkan, walaupun nggak pernah dicicil, besok kita mau tambah lagi, ambil tunai lebih lagi, taruh lagi emas, dibolehkan tanpa batas Bapak Ibu. Sementara kalau Bapak Ibu di luar sana, di bank atau di sistem gadai, kalau cicilannya macet mau nambah lagi boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, di sini boleh Bapak Ibu. Kenapa boleh? Dikarenakan emas yang kita titip lebih berharga daripada uang yang kita ambil. Setuju nggak? Mana yang lebih bernilai? Emas kita atau uang 85% yang kita pinjam? Emas kita. Emas kita lebih berharga Bapak Ibu. Makanya Quantum Metal dia bisa kasih tanpa cicilan dan tidak akan melelang barang itu. Kenapa? Walaupun Bapak Ibu nggak bayar-bayar, ya emas itu masih dipegang oleh Quantum Metal karena nilai emas itu jauh lebih berharga daripada nilai uang. Sehingga suatu hari pastilah kita mau ambil lagi emas kita, betul nggak? Nah, jadi konsep ini kita terbantu Bapak Ibu karena kita nggak dikejar-kejar tagihan. Sementara jadi uang yang 85% kita boleh ambil, kita boleh pakai untuk dihabiskan untuk kebutuhan kita. Nah, inilah yang dahsyat daripada sistemnya Quantum Metal ini. Nah, bantuan tunai ini baru nanti dikembalikan setelah emas yang 100 gram ini kita perintahkan jual. Selama kita belum perintahkan jual, maka uang tunai ini tidak ditagih dan emas yang 100 gram aman. Nah, siapa yang menentukan kapan mau jual? Yang menentukan adalah kita sendiri. Kenapa kita yang menentukan kapan kita mau jual? Karena emas ini punya kita.
maka sewajarnya kita yang menentukan kapan kita mau jual. Tentunya kita mau jualnya setelah harga emas naik, setelah kita untung, betul nggak? Betul, Tapi Pak. berbeda dengan Bapak Ibu di sistem gadai di luar sana, begitu cicilannya macet, maka barangnya akan dilelang. Jadi perusahaan yang melelang. Kalau di tempat kita perusahaan tidak akan melelang. Oke. Nah, ada biaya manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Dan ini tidak ditagih sampai emas kita jual. Jadi terjadi dulu jual beli, barulah dihitung manajemen fee yang 3,5% per tahun, Bapak Ibu. Sementara di luar sana, manajemen fee atau jasa titip itu 11% sampai 15% per tahun. Lebih murah mana Bapak Ibu? Di KM atau di luar sana? Lebih murah di Pak. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya. Dan kita dapat GCA berulang tanpa batas. Walaupun belum cicil, tambah lagi boleh, tambah lagi boleh. Nggak ada batas. Oke, nah, inilah kelebihannya. Nah, dari cara ini dipastikan di sini tidak ada beban hutang, Bapak Ibu. Kalau nggak ada beban hutang, maka tidak ada riba dalam sistem GCA. Kenapa nggak ada beban hutang? Kan ada uang yang kita bawa yang harus dikembalikan. Itu disebut bantuan, bukan beban hutang. Kenapa disebut bantuan? Karena kita nggak ditagi-tagi Rp1 pun Bapak Ibu nggak disuruh balikin Bapak Ibu. Artinya setuju nggak kalau ini bukan beban hutang? Itu, Pak. Lantas disebut apa dong kalau bukan beban hutang? Artinya Anda sedang mengumpulkan aset ya dalam bentuk emas, aset emas yang dapat Anda wariskan suatu hari. Atau aset emas yang suatu hari bisa kita nikmati di masa depan, apakah di hari tua, apakah 5 tahun lagi, ataukah 10 tahun lagi. Karena ini adalah aset ya dan tidak ditagih. Jadi inilah caranya Bapak Ibu dengan dari hasil penjualan emas tadi. Nah, jadi hasil penjualan emas ini yang membayar tunai yang udah kita ambil tadi. Jadi nggak harus uang dari kantong kita Bapak Ibu. Tapi suatu hari emas ini kita jual, hasil penjualan inilah yang membayar uang tunai yang sudah kita ambil. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya dengan sistem gadai di luar sana. Halo? Sudah, Pak. Kalau kita ambil uang di sistem gadai atau di bank, itu beban hutang atau bukan? Beban. Beban hutang. Di sini beban atau tidak? Tidak, Sama Pak. sekali enggak. Sama sekali tidak. Oke. Kita lanjut ya pelan-pelan ya biar bisa paham. Siap, Mari Pak. kita lihat contoh bagaimana bisa memiliki tabungan emas ya dengan cara menyelamatkan belanja hangus. Jadi walaupun tidak punya uang lebih, kita bisa punya tabungan emas. Kenapa disebut tidak punya uang lebih? Karena kita pakai uang belanja. Sebelum kita belanja, belikan emas dulu. Baru kita tarik tunai. Oke, mari contoh. Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Biasanya 10 juta per bulan ini kita belanjakan habis. Apakah uang dapur, uang listrik, uang cicilan, habis begitu saja. Maka bulan depan nunggu lagi ada penghasilan. Kalaupun ada lebih, lebihnya dikit Bapak Ibu. Nah, sekarang ada cara yang sangat menguntungkan yaitu pada saat dapat penghasilan 10 juta, Bapak Ibu belikan dulu emas. Kalau harga emas 1 juta, maka kita dapat di tabungan GSA kita 10 gram. Oke, ini kita bulatkan saja harga 1 juta supaya gampang hitung. Pertanyaannya, kalau uang belanja, penghasilan sudah dibayarkan ke emas, dibelikan ke emas, maka uang ini habis. Tapi ada emas. Ya, setuju nggak uangnya habis kalau udah beli emas? Setuju. Ya, oke, Setuju. habis dong uangnya. Sementara kita butuh uang ini untuk belanja. Maka disinilah kita lakukan GCA tadi, Gold Convert Account. Maka masuk ke rekening kita 1 atau 2 hari kerja sebanyak 8,5 juta. Ya, kedepannya sudah diaktifkan sistem host to host, hanya hitung menit ini masuk Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang kita masih menunggu host to hostnya di online kan mungkin bulan Maret lah ya, nggak lama lagi. Nah, Amin. setelah kita dapat uang 8,5 juta Bapak Ibu,
tabungan emas kita tetap tersimpan di dalam sistem GCA sebanyak 10 gram. Jadi emas yang 10 gram di awal kita beli ini tidak dijual statusnya, tapi hanya dititip dan menjadi tabungan kita. Dan kita tetap dapat uang 8,5 juta untuk kita belanjakan. Jadi dari uang 8,5 juta inilah kita bisa belanja. Bisa nggak belanja nih 8,5 juta? Bayar uang dapur Bisa, dan lain-lain. bisa, Pak. Nah, artinya kita hanya perlu berhemat 1,5 juta. Ya, hemat boleh nggak nih berhemat? Boleh, Pak. Boleh, harus. Tapi dengan hemat 1,5 juta Harus kita punya hemat. emas 10 gram Bapak Ibu. Kelihatan bedanya? Kelihatan, Pak. Uang yang 8,5 juta ini tidak ditagih cicilan dan emas kita tidak akan dilelang. Oke, jadi tidak ada risiko. Selanjutnya bulan depan dapat lagi income 10 juta. Belikan emas lagi, maka nambahlah tabungan emas kita 10 gram. Tarik lagi tunai 8,5 juta, barulah kita belanja. Dan seterusnya, bulan ketiga dapat 10 juta, beli lagi emas, nambah lagi tabungan, tarik lagi 8,5, barulah kita belanja. Tanpa disadari, dalam 1 tahun kita udah punya 120 gram, Bapak Ibu. Luar biasa. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi ini kita punya 120 gram, tapi Bapak Ibu tetap bisa belanja nggak? Bisa, Dari Pak. belanja yang selama ini Bisa hangus, belanja. tetap bisa belanja. Bisa. Ya, tetap dia hangus 8,5 juta, tetapi kita jadi punya tabungan. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita bisa belanja dan punya tabungan emas. Bapak Ibu mau nggak tetap bisa belanja dan punya tabungan emas 100%? Oh, Pak. Oke. Nah, Oh, nanti ada sesi tanya jawab nggak, Pak? ada. Nanti setelah selesai kita buka tanya jawab ya. Masih, ya. Mana yang lebih untung nih? Ini kan tadi uang kita tersimpan 1,5. Nah, ada yang berpikir begini, bagaimana kalau saya langsung aja beli ke toko 1,5 juta beli emas, maka setiap bulan hanya dapat 1,5 gram, Bapak Ibu. Ya, uang 1,5 tadi hanya dapat 1,5 gram. Tiap bulan beli 1,5 gram, maka 1 tahun hanya terkumpul 18 gram. Nah, 10 tahun hanya 180 gram, sementara dengan konsep GCA, 10 tahun kita bisa kumpul 1.200 gram, Bapak Ibu. Mana yang lebih untung? Punya 1.200 gram tabungan atau punya 180 gram? 1.200 gram, Pak. 1.200. 1.200. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Apakah GCA ini menguntungkan untuk jangka panjang? Karena begini pertanyaannya, kan ada manajemen fee yang 3,5% per tahun tuh. Artinya kalau 10 tahun kita bayar manajemen fee-nya juga 3,5 dikali 10, betul nggak? Betul, Pak. Kalau 20 tahun dikali 20 dong. Betul, Pak. Nah, apakah makin lama tetap bisa untung? Nah, mari kita lihat data fakta Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek ke Google. Ini sudah saya screenshot. Bapak Ibu boleh cek lagi sendiri di Google. Kita ambil jangka panjang dulu. Tahun 1977 berapa harga emas saat itu? Hanya 1.700 rupiah Bapak Ibu per gram. Nah, saat ini udah 1 jutaan. Dulu tahun 1977 hanya 1.700 rupiah. Oke, kita masuk ke tabel Bapak Ibu. Ya, nah ini tabel transaksi GCA satu kali aja. Ini kita cerita satu kali transaksi saja di tahun 77. Misalnya di tahun 77 Bapak Ibu punya uang 1 juta. Kemudian belikan emas, langsung tarik tunai. Jadi kita ilustrasikan tahun 77 GCA udah ada ya. Ini contoh aja biar kita bisa hitung berdasarkan angka yang sudah terjadi, berdasarkan fakta yang sudah terjadi. Uang 1 juta, GCA kan tarik balik 850.000, betul nggak? Berarti yang tersimpan hanya 150.000. Terus kita tunggu, kita biarkan selama 47 tahun. Nah, gimana hasilnya? Mari kita hitung. Uang 1 juta beli emas harga 1.700 dapat 588 gram pada tahun 1977. Ya.
Hari ini, kita anggap hari ini 1 juta per gram harga emas. Ya, setuju ya? Harga emas hari ini kurang lebih 1 juta ya. Setelah kita tunggu 47 tahun. Maka kalau 588 gram ini dijual dengan harga 1 juta hari ini, berapa uang yang didapat? 588. 588 juta. 588 juta. Betul? Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, sementara manajemen fee-nya 3,5% per tahun. Ini udah tahan 47 tahun. Berarti boleh kali 3,5% kali 47 berapa? Yang boleh kalkulator? Betul, 164,5. Betul, Pak. Betul ya. Maka kita harus bayar 164,5 dari 850 juta uang yang kita ambil. Maka dapat nilainya 1.398.000. Inilah manajemen fee. Maka berapa uang yang kita dapat? Rumusnya sederhana. Nilai jual, balikin uang 850.000 yang kita ambil 47 tahun yang lalu, bayar manajemen fee 1.398.000, maka masih bersih hari ini kita terima 585 juta. Padahal dulu beli emasnya 1 juta doang. Udah tarik 850.000. Hari ini masih bisa ambil 585 juta. Padahal uang yang tersimpan hanya 150.000 aja. Selama 47 tahun kita simpan. Oke, menurut Bapak Ibu, ini menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Menguntungkan. Jangka panjang 47 tahun. Oke, kita anggap lagi. Coba cek Bapak Ibu, kita Google dulu sebentar harga emas tahun 2000. Kita nggak mau terlalu lama deh. Harga emas tahun 2000 lah per gram. Oke, kita tanya Google ya. Langsung kita tanya Google. Di sini Google jawab pada tahun 2000 harga emas di Indonesia Rp72.000 aja. 72.000. Oke, kita balik ke PowerPoint ya. Kalau 72.000, nah ini. Misalnya di tahun 2000, Bapak Ibu punya uang 10 juta. Tahun 2000 itu 10 juta itu kurang lebih dapat sepeda motor 1. Ya. Kalau sekarang sepeda motor mah udah 25 juta sampai 30 juta ya. 20, Pak. Ya, kalau tahun 2000 dulu 10 juta masih dapat lah. Nah, kita anggap kita belikan emas 10 juta, tarik lagi uang 8,5 juta. Di tahun 2000, sekarang tahun 2024, berarti anggap kita endapkan 24 tahun. Tapi yang 8,5 juta udah kita ambil nih, udah beli barang lah. Dan saat tahun 2000 kita beli di harga 72.000 per gram. Maka dengan uang 10 juta dapat 138 gram Bapak Ibu. Dan kita udah ambil balik tunainya 8,5 juta. Hari ini harga emas 1 juta per gram. Kalau 138 juta, 138 gram kita jual semua hari ini dengan harga 1 juta, maka nilai jualnya adalah 138 juta. Sepakat ya sampai sini? Bisa paham? Iya, Pak. Oke. Kita harus balikkan yang 8,5 juta. Maka potong 138, potong 8,5 juta. Kita harus bayar manajemen fee selama 24 tahun, per tahunnya 3,5, berarti 84%. Nilai manajemen fee-nya sudah 7.140.000. Berapa nilai bersih kita terima 24 tahun kita simpan? 123 juta Bapak Ibu. Padahal waktu awal beli emasnya 10 juta, udah tarik tunai 8,5 juta, uang yang mengendap hanya 1,5 juta. Hari ini emas yang kita jual kita masih terima 123 juta. Yang mana dulunya awalnya 10 juta dan udah tarik 8,5 juta. Ini menguntungkan atau tidak? Sangat menguntungkan. Nah, inilah poin yang Bapak Ibu harus lihat. Ini adalah data real sesuai dengan angka yang ada. Kita cukup 1 kali beli, kita tunggu, maka hasilnya luar biasa.
Nah, bagaimana ceritanya kalau kita rutin setiap bulan beli? Oh, itu akan lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Ya, rutin setiap bulan beli selama 10 tahun. Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Misalnya setiap bulan kita punya penghasilan, kita beli emas 10 juta. Penghasilan 10 juta langsung beli emas, kita tarik tunai 8,5 juta baru belanja. Konsisten selama 10 tahun, Bapak Ibu. Jadi selama 10 tahun, tiap bulan 10 juta, 10 juta, maka dalam 10 tahun kita belanja emasnya sudah 1,2 miliar. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian uang tunai yang tiap bulan kita ambil 8,5 juta, 8,5 juta, nilai totalnya 10 tahun juga 1,20 miliar. Oke. Nah, kita ilustrasikan. Nah, kalau ini bersifat ilustrasi ya. Kalau tadi angka real, angka sesungguhnya ini ilustrasi. Rata-rata harga emas kita belanja di tahun ini 1 juta rupiah. Terus kita perkirakan harga emas rata-rata naik 10%. Oke, berarti setiap bulan dapat emasnya 10 gram. Kalau di uang 10 juta, setiap bulan kurang lebih 10 gram. 10 tahun terkumpullah 1.200 gram, Bapak Ibu. Setelah 10 tahun kita tunggu, mungkin nggak harga emas menjadi 2 juta per gram? Sekarang kan 1 juta nih. 10 tahun lagi harga emas bisa nggak menjadi 2 juta per gram? Mungkin, Bisa ya. Pak. Nah, Bisa. kita jual lah di harga 2 juta emas yang 1.200 gram ini, Bapak Ibu. Maka nilai jualnya 2.400.000. Balikkan uang tunai yang sudah diambil 1.020.000.000. Bayar manajemen fee 3,5%. Ini adalah akumulasi karena tidak semuanya dibebankan 10 tahun. Kenapa tidak semuanya dibebankan 10 tahun? Karena yang kita beli di bulan lalu, ini kan tiap bulan, yang beli bulan lalu bebannya baru 1 bulan. Karena kita di sini bebannya harian. Yang kita beli setahun yang lalu bebannya baru 1 tahun. Yang kita beli 10 tahun yang lalu itu yang bebannya baru 10 tahun. Nah, jadi di total jadinya 196 juta. Kalau kita jual masih bersih, kita terima 1.183.000.000. Ini angka ini ilustrasi. Karena kurang lebih ya, kalau kita jual di 1.200, kita nggak tahu apakah 8 tahun, apakah 10 tahun harga udah mencapai 2 juta, Bapak Ibu. Ya, intinya kalau harga udah mencapai 2 juta segini, kita jual, tinggal yang membedakan manajemen fee. Berarti masih ada 1 miliar, sementara uang yang mengendap hanya 180 juta, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ini aset nggak yang bisa bertambah nilai nggak? Aset yang bisa bertambah nilai. Nah, menguntungkan nggak ini Bapak Ibu? Baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sangat menguntungkan, luar biasa, Pak. Nah, inilah GCA Bapak Ibu ya. Nah, inilah bukti orang-orang yang sudah mengumpulkan, yang sudah mengikuti sistem ini. Dia udah nabung 13.000 gram atau 13 kilo. Nilai 13 kilo saat ini 874.000 dolar. Nilai yang ini. Tapi dia udah ambil 721.000 dolar. Sekitar 10 miliar Bapak Ibu. Walaupun udah ambil tunai yang 85% ini, dia masih berhak kenaikan nilai yang 13 kilo ini. Nah, ini ada net gain ya. Nilai kenaikan yang hari pada saat di screenshot ini 75.000 dolar. Ini pun sudah miliar ya, sekian miliar Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dia mau jual semua nanti aset ini, dia dapat lebih dari sini. Bapak Ibu boleh tolong kalkulator 874.000 kurangi 721.000 kurangi manajemen fee yang ini. Nah, itulah nilai yang didapat pada saat kita jual. Boleh kalkulator kan? Tolong. Saya bisa Ulangi, bantu. Pak. Ya, Ulangi. 874.000 yang ini. 417 kurangi uang yang udah ditarik tunai 721.169 Kurang 6,742. ya. Dikurang Kurangi lagi 6,742. manajemen fee ini 6742.
maka dia masih dapat 146.000 dolar kembali ke dia. Betul nggak? Kalkulator. Benar, Pak. Dia akan dapat 146.000 dolar. Ya. Padahal di awal udah ambil uang. Oke, Itu bersih ya Pak? bersih. Nggak ada Selama potongan. berapa tahun itu Pak? Ini baru 3 tahun, Bu. Subhanallah. Ya, ini lebih dahsyat lagi, dia udah kumpul 61 kilo. 61 kilo ini sudah tarik tunai 3 juta dolar, sekitar 45 miliar, lebih hampir 50 miliar Bapak Ibu. Nular-nular. Dan dia masih berhak kenaikan nilai ini. Ini ada net gain 400.000 dolar. Kalau kita Itu tadi rupiah, GCA ya Pak? ya GCA. Ini GCA semua, ini GCA. Iya, iya. Iya, Ini iya. hasil tabungan di GCA itu kita namakan tempat simpannya holding inventory. Ini aja kenaikan nilai aja udah 6 miliar Bapak Ibu. Padahal uang di depan udah diambil 40 lebih, 48 miliar udah ambil. Masih berhak kenaikan 6 miliar. Ini bukan angka jual. Kalau angka jualnya tinggal kurangi 4 juta, kurangi uang yang ambil, kurangi manajemen fee. Nah, itu lebih dahsyat lagi hasilnya. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Inilah luar biasanya program GCA Bapak Ibu. Ya. Iya. Nah, GCA tadi saya udah ajarkan caranya. Yang pertama tadi selamatkan belanja hangus. Jadi dari uang belanja, sebelum belanja beli emas, setelah itu kita tarik tunai, baru belanja. Itu satu cara. Nah, ini ada cara. Yang kedua, ya. Kalau tadi belanja hangus itu pasti bisa dilakukan oleh semua orang karena semua orang punya belanja. Belanja. Betul. Nah, kalau GCA ini nggak bisa untuk semua orang nih kalau menentukan penetapan maklumat ini. Penetapan maklumat ini pencapaian target lah. Kita mau cepat punya tabungan emas. Nah, untuk mempercepat punya tabungan emas. Ini hanya bisa dilakukan untuk orang yang punya uang tabungan yang nganggur di bank. Nah, kita cukup nambahkan 15%-nya setiap minggu boleh, setiap bulan boleh. Misalnya ada Bapak Ibu punya uang tabungan di bank 10 juta atau 20 juta. Tapi ini uang memang uang cadangan yang tidak mau dibelanjakan dan tidak mau berkurang. Buat jaga-jaga. Nah, istilahnya begitulah, buat jaga-jaga. Pokoknya buat sesuatu yang kita memang uang ini kita cadangkan di bank dan tidak mau kita kurangi. Ada nggak orang yang begitu punya tabungan? Ada. Ya. Nah, jadi misalnya kita punya tabungan 20 juta. Ini contoh saya 30 juta nih. Uang nganggurnya di bank 30 juta dan uang itu nggak mau dibuat berkurang. Tapi daripada uang 30 juta ini nganggur Bapak Ibu, ya, kita boleh putar di GCA dengan cara menambah 15%-nya. Setiap kita GCA. Oh, yang kita dikasih 85% tadi kita tutup lagi 15% gitu ya Pak ya? Ya, kita tambah 15%, maka saat kita GCA balik lagi 30 juta itu ke rekening. Jadi dia hanya mutar 1 hari atau 2 hari, dia kembali lagi ke rekening 30 juta. Artinya, uang kita yang di bank tadi tidak berkurang. Tapi saat kita punya uang lebih 15%, nah kita lakukan GCA dengan meminjam sementara aja. Meminjam sementara 30 juta ini, kita tambah 15%-nya yaitu sekitar 4,5 juta pada waktu kita GCA. Nah, besoknya 30 juta balik lagi ke rekening Bapak Ibu. Tapi emas kita yang bertambah itu Betul. nilainya sudah 30 gram lah kurang lebih. Nah, otomatis lebih cepat nggak nih daripada belanja? Iya. Betul. Nah, inilah lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, ya. Bagi yang punya uang nganggur di bank daripada dia ngendap aja di situ, ini kan kita putar-putar. Setiap kita ada kelebihan nilai 4,5 juta yang bisa kita titipkan, maka kita manfaatkan uang.
Ini biasanya uang tabungan ini ada orang yang nabung, mungkin dia pingin naik haji, dia udah nabung dari sekarang, atau pingin umroh, atau pingin anaknya sekolah ke luar negeri, nanti kuliah, dia udah mulai nabung. Nah, daripada tabungan itu nganggur, tidak diputar, lebih bagus kita putar di GCA. Sehingga sekian tahun ke depan, Bapak Ibu punya emas jauh lebih banyak. Bahkan nggak usah nunggu 10 tahun untuk capai 1 kilo. Ya, mungkin cukup hanya 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu udah punya berkilo-kilo Bapak Ibu. Maaf tanya Pak ya. Ya, Nambah 15%-nya itu saat kita ada pengembalian 85% itu atau kapan itu Pak? ya waktu kita beli emasnya langsung kita tambah. Oh, tambahin sendiri. Gitu. Ya, jadi beli emas tuh langsung di awal beli GSA-nya 34,5 juta. Oh, iya iya. Langsung GCA kan besoknya masuk ke semula 30 juta. Iya iya. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu? Siap. Ya, paham ya? Oke, ada cara yang ketiga. Sebenarnya banyak cara yang bisa diimprovisasi dari GCA ini. Nah, ini cara yang ketiga ini mirip seperti arisan, jadi dana bersama. Tapi bukan arisan berantai ya. Ini kita misalnya satu keluarga, kita saling percaya, orang-orang dekat, atau kita satu organisasi ya, kita kumpul dana bersama. Ya, misalnya ada Gimana 10. sistemnya Pak? Ya, ini saya jelasin dulu. Misalnya kita kumpul 10 orang atau 20 orang, masing-masing mau bersama-sama untuk saling mendukung. Misalnya 10 orang sepakat kumpul 5 juta per orang. Satu orang store 5 juta untuk gantian pakai. Nah, kalau ada 10 orang maka ada uang 50 juta nih. Sampai sini paham? Paham? Iya Pak. Pak. Nah, Lanjut, uang lanjut, Pak. 50 ini punya bersama kan? Ya Betul. Pak. Dan bergantian bersama juga pakai. Jadi masing-masing harus nambah 15% dari 50 juta nih. Jadi 57,5 Pak. Nah, jadi uang Ya, tambahannya sekitar itu. 7,5. Maka waktu kita belinya 57,5. Padahal bukan uang kita 57 juta, betul nggak? Ya, nanti kembali 50 juta ya Pak. Nah, 50 jutanya kembali. Karena kita udah tambah 7,5. Kembali uang 50 juta. Maka bisa dipakai oleh teman kita yang lain. Oh, siap-siap. Bergantian. Jadi Ngerti, Pak. hari ini si A yang pakai, besok B yang pakai. Balik lagi besok si C yang pakai. Dengan Kalau syarat masing-masing mungkin- bisa tambah, ya. Asiknya di lot ya Pak ya. Kalau bergantian kan kasihan yang terakhir. Kalau di lot kan untung-untungan gitu. Enggak juga, karena ini putarannya bukan satu Cepat. kali, bisa berkali-kali. Oh gitu. Yang terakhir pun nggak ada ruginya, hanya beda waktu Iya. aja. Nah, Pak ini Herman. diputar. Tanya dong Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau misalkan dengan pola kayak gini, kan harga emas kan akan berubah tuh Pak. Kalau arisannya tiap bulan kan berarti ketika di bulan berikutnya kan patokan harga emas berapa kita nambahin. Jadi angkanya kan nggak fix ya Pak, tergantung dengan harga Iya. harga emas saat terjadi transaksi. Gimana itu? Enggak. Jadi sekarang kita uangnya tetap 50 juta dan tetap 7,5 juta tambah. Masalah gramnya dapat berapa, ya itu kan otomatis mengikuti pergerakan harga emas. Ya, jadi kita sepakat berapapun harga emas naik, pokoknya besok giliran Sianu. Tahu tiba-tiba turun giliran Sianu. Pokoknya giliran aja. Yang penting emasnya nambah terus senilai kurang lebih 50 juta ditambah 7,5. Betul. Berapa gramnya ya mungkin dan pasti bervariasi. Pasti bervariasi karena kita beli di harga yang pastinya tidak sama, ya kan? Tapi walaupun bervariasi nggak jadi masalah. Intinya ada pertambahan nilai emas yang tadinya 50 juta uang bersama, kita hanya setor 5 juta. Kalau kita hitung setoran kita pribadi, itu kan hanya 5 tambah 7,5 kan baru 12,5. 12,5 ya. Ya, kalau kita beli sendiri ya. Betul. Dengan konsep ini kita bisa dapat emasnya bukan 12,5 tapi 50. Juta. 50 Nah, juta.
Kalau kita hitung anggaplah sama 1 juta per gram. Tapi kita nggak targetkan gramnya. Gramnya itu fleksibel ya karena beda-beda Iya, tipis saja ya. Betul, Tapi Pak. naik turun. kelipatannya ini Bapak Ibu. Ya. Nanti setelah tercapai targetnya masing-masing, misalnya kita putar ya sampai 1 kilo ya. Setelah 1 kilo, uang tadi dikumpul dibalikin ke pemilik semula masing-masing 5 juta nih kita 5 juta. kembalikan. Ya. Adakah yang dirugikan dalam hal ini? Tidak ada. Tidak ada. Tapi adakah yang diuntungkan? Menguntungkan Semua semua. untung. Nah, ini konsep Pak, GCA kalau ini daftarnya, dahsyat Bapak Ibu. Good ID, Pak. Ya. Good ID. Jadi 10-10-nya terbantu bisa lebih cepat punya emas. Nah, mau jadi tanya kalau Pak Ahmad. udah selesai capai target, maka balik ke masing-masing 10 orang masing-masing asal muasalnya 5 juta, balik lagi lah 5 juta ke masing-masing. Nanti Boleh kalau tanya Pak mau Ahmad. kita ulang lagi, ayo kumpul lagi sama-sama kan gitu. Nah, ini konsep yang cukup dahsyat ya, tapi Bapak Ibu hanya bisa lakukan arisan ini sama orang-orang yang memang kita saling percaya. Ya, Satu kota minimal ya Pak ya. maksudnya satu apa? Satu Satu kota. kota. Kuota. Satu kota. Satu Ya. kota. Daerah, Seperti Pak, saya daerah. di Ya. kota saya kan banyak teman-teman yang sama-sama ikut ini. Nah, IM intinya ini. saling dipercaya deh kalau ada orang jauh Iya. tapi memang saudara dekat kita yang kita Oh iya percaya, iya. ya enggak apa-apa juga, uang kan bisa ditransfer, Betul betul. ya kan? Nah, tapi yang penting kita saling memahami tujuan uang dikumpul untuk apa, Iya. dan ini memang sangat saling menguntungkan Bapak Ibu. Oke. Nah, Pak, tanya Kalau dong di lagi dong akun Pak. kan satu Kalau orang yang aja Pak arisan tadi saya daftarnya. berarti akunnya satu aja ya Pak yang dimasukin. Jadi masa akun terakumulasi enggak, di satu akun akun. masing-masing, Pak. Akun Akun masing-masing. pribadi-pribadi dong. Akun pribadi. Pribadi. Ini Masing-masing, uang Pak. tidak dititip ke orang lain. Hari ini uang masuk ke Bergilir. rekening, pindahin ke si B punya rekening. B belanja lewat akun B dia. transaksikan lagi. Ya, besok pindah ke Betul. C, ditransfer uangnya ke C, C belanja lewat akun QM dia masing-masing. Betul. Betul. Jadi semuanya punya emas di akun masing-masing. Yes, benar sekali. Aman kan? Aman, Pak. Tapi kalau Sip. kita titip di akun satu orang, iya kalau amanah. Iya kalau dia umur panjang, kan jadi masalah. Pak, Iya, iya. siapa yang duluan itu ada sedikit kendala Pak. Ya? Kalau siapa yang duluan itu Ah, kan itu ada bonus yang akan kita terima Pak. Kalau bonus nggak ada hubungan Pak. Kita nggak cerita bonus sekarang ini kan. Bonus itu milik yang mensponsori. Kita melakukan arisan juga tidak harus sama tim kita, nggak harus juga. Sama tim yang lain kalau memang saling kompak ada ya boleh-boleh aja. Ya kan? Ini kita fokus untuk capai hasil Agak lumayan. emasnya. Ya, supaya emasnya terkumpul banyak berkilo-kilo Cepatan. dalam waktu yang lebih cepat. Kita belum bahas tentang bonus di sini. Ya. Oke. Nah, ini kita mau sedikit belajar. Sepenting apa sih kita harus punya aset saat ini? Kenapa nggak simpan uang aja di bank? Kenapa penting punya aset? Boleh? Kita coba tonton ya. Ya, Silakan. Pak. Bapak Ibu. Ya, tonton satu video hari ini. Halo guys, ada apa di video ini? Ada cuan dong. Pasti kalian udah sangat akrab dengan yang satu hal ini nih. Ya, bener banget. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang mata uang di dunia yang paling kuat dan stabil. Seperti pound sterling dari Inggris, dolar Amerika Serikat, dan juga euro. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata uang di dunia yang memiliki nilai tukar sangat rendah? Bahkan harganya sampai jadi lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Penasaran kan negara apa aja yang punya mata uang terendah ini? Jangan-jangan Indonesia juga lagi. Tenang, bukan kita kok guys. Tapi kalau kamu penasaran, yuk tonton terus video ini sampai habis. Zimbabwe. Guys, ada lagi nih negara Zimbabwe. Perekonomiannya hancur berantakan pas krisis yang parah banget pas tahun 2008 dan 2009 dulu.
Nilai mata uang dolar di sana juga jadi berantakan pada tahun 2009 karena hyperinflasi yang nggak bisa dikendalikan. Harga-harga tiba-tiba loncat tinggi dengan cepat. Sejak itu, sebagian besar transaksi udah pakai dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan, yaitu rand. Nilai mata uang Zimbabwe jadi nggak berharga semenjak krisis itu, guys. Bahkan nilai tukarnya jadi yang terburuk di dunia. Bayangin aja nih, 35.000 triliun dolar Zimbabwe cuma setara sama $1 Amerika loh. Waduh, betul-betul jatuh banget ya, gengs. Uang triliunan dolar Zimbabwe udah nggak berharga di sana. Contohnya nih, uang 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam aja tuh. Akibat krisis inflasi ini, pemerintahnya ngeluarin kebijakan yang bikin heboh semua orang. Mereka hapusin dolar Zimbabwe dari peredaran. Terus, pemerintah Zimbabwe nawarin ke masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank buat tuker uang mereka ke dolar Amerika aja. Dan tentu aja, nilai tukernya itu kan $1 Amerika sama dengan 35 kuadriliun atau 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin deh guys, uang 35.000 triliun dolar Zimbabwe yang cuma jadi $1 Amerika. Bener-bener bikin nangis ini. Padahal kalau kalian punya 35.000 triliun rupiah, kalian bisa jadi orang terkaya di Indonesia nggak sih guys? Venezuela. Guys, sekarang kita bahas tentang negara Venezuela yuk. Negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ironisnya jadi salah satu negara termiskin. Pada tahun 2014, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Inflasinya melambung tinggi sampai ada yang nyampe ke langit tuh guys. Akibatnya, sebagian penduduk memilih meninggalkan negara ini. Kalau kamu berkunjung ke sana, pasti bakal kelihatan uang berterbangan di mana-mana kayak sampah yang gak ada harganya. Ternyata ada beberapa faktor yang bikin negara ini miskin. Pertama, pemerintah Venezuela terlalu bergantung sama bisnis minyak sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan negara berasal dari minyak. Jadi, pas harga minyak tiba-tiba jatuh dari $115 AS per barel, ekonomi Venezuela merosot parah. Kedua, sumber daya manusia di sana masih jauh tertinggal. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Mirip-mirip kayak kita sini guys. Semoga negara kita nggak ngelakuin hal yang sama deh. Nah, selain itu, Venezuela juga banyak banget hutang sama Cina dan Rusia. Nilai mata uang mereka, Bolivar Venezuela, sangat rendah. Rp1 aja setara dengan 131 Bolivar Venezuela. Jadi, barang-barang di sana terasa mahal banget, kayak harga daging, ayam, atau telur. Kalau mau beli, pasti bawa gerobak buat bayar, guys. Bayangin deh, harga tisu toilet di sana seharga 2,6 juta Bolivar atau setara dengan 340 juta rupiah. Sedangkan harga wortel 3 juta Bolivar itu senilai 393 juta rupiah. Dan pembalut wanita 3,5 juta Bolivar atau setara dengan 456.500.000 rupiah. Bahkan harga tomat per kilo aja harus siapin 5 juta Bolivar atau setara dengan 655 juta rupiah guys. Waduh, ribet banget nih. Apakah kita harus nanam duit dulu baru bisa ke Venezuela? Oke, Bapak Ibu, itulah kisah nyata kejadian inflasi. Mengerikan atau biasa aja? Mengerikan banget, Pak. Apakah ada jaminan kondisi Indonesia tidak mungkin terjadi hal begitu? Tidak menjamin, Pak. Nggak ada Media. jaminan. Oke. Venezuela dulu negara penghasil minyak. Dulu negara itu kaya, Bapak Ibu. Oh. Entah kenapa, karena salah keputusan atau apalah, pokoknya terjadilah seperti itu. Ya, buat beli tomat aja nggak ada duit tuh orang. Nah, orang-orang yang tidak punya aset, orang-orang yang hanya nyimpan duit di bank, Aduh, Pak. itu nilai uangnya jadi tidak berharga, Bapak Ibu.
ya kan? Buat Ngeri, beli Pak. tisu toilet aja itu sekian ratus juta tuh. Ngeri. Nah, itulah fakta sehingga kita perlu sadar kita tuh perlu punya aset. Ya, salah Mas, satu asetnya adalah emas. mas, Ya, itu salah satunya. mas. Ya, karena di saat nilai uang jatuh, nilai emas dianggap pasti naik. Oke, Betul. nah, jadi itu cadangan. Nah, cara satu-satunya bisa punya tabungan emas, walaupun tidak punya uang lebih, dari sekarang Bapak Ibu bisa GCA. Sebelum belanja GCA. Jadi ada tuh tabungan emasnya. Dan kita nggak ditagih. Jadi nggak ada beban Bapak Ibu. Ya, yang ada kita punya aset yang nanti suatu hari bisa kita gunakan di hari tua ataupun uh, bisa diwariskan ataupun bisa menyelamatkan kita dari bahaya inflasi ini Bapak Ibu. Ya, itulah sebetulnya sistem ini. Ini kita lanjut. Oke, kesimpulannya. Apakah di GCA ada beban hutang? Tidak ada. Tidak ada karena Tidak tidak ada, ditagih. tidak. Apakah Anda bisa punya aset emas yang bisa diwariskan? Bisa. Bisa, Bisa. Pak. Apakah ada risiko lelang dan ditagih? Tidak Nggak ada. ada, Pak. Tidak ada. Kapan kita kembalikan uang tunai yang kita ambil? Suka-sukaan kita, Pak. Ya, setelah kita jual, betul nggak? Iya, Iya. paling nggak harga biar melambung ya, Pak ya. Iya, kita jual tentu suka-suka kita saat harga untung kan? Ya, Pak. Nah, apakah kita berhak dari kenaikan harga emas? Berhak sekali. Berhak. Karena itu barang kita, ya kan? Yes. Apakah perusahaan ada beban? Tidak. Perusahaan sudah dapat untung sendiri kan, ya, Pak? Ya. Dan pada saat kita untung, perusahaan ada beban nggak? Tidak. Tidak juga. Kenapa tidak? Dikarenakan kita jual ke market yang bayar adalah market. Karena kita jual saat memang harga di market lagi naik. Bukan perusahaan yang membebani. Tapi perusahaan bantu jualkan di market, memang harga market lagi naik, maka keuntungannya balik ke kita. Jadi perusahaan tidak ada beban. Oke. Karena keuntungan baru kita dapat setelah harga emas dunia naik. Jadi Naik. perusahaan tidak menjanjikan keuntungan sekian persen per hari, sekian persen per bulan, nggak ada. Betul. Ya, keuntungan didapat kalau harga emas naik. Nah, apakah sistem GCA bisa membuat kita selamat dari inflasi? Insya Allah, pasti. Insya Allah ya, oke. Ya, demikian dari saya Bapak Ibu, kita hari ini tentang GCA, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita boleh lanjut ke tanya jawab atau testimoni nih. Mungkin ada 1-2 orang Bapak Ibu, teman-teman kita yang sudah aman di dunia ini berbagi testimoni, dipersilakan. Ya, open mic. Ya, saya nggak panggil namanya, bagi yang sudah merasa silakan. Ya, Pak Herman. Testimoni, ya silakan. Dengan Memang siapa? Pak Ades nih, Pak Herman. Oh, silakan Pak Des. Ya, mungkin boleh sharing tentang pengalaman dan testimoni Bapak, silakan. Ya, salam kenal Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini ya. Saya sudah sebelum kenal kuantum, saya sudah melakukan GCA sebetulnya, mirip lah. Maaf, Saya di maaf Pak BSI. Ades, Ya. saya potong. Boleh tampilkan videonya biar lebih dikenal sama teman-teman. Oke, Oke, terima kelihatan kasih. nggak? Ya, mantap. Ya, jadi sebelum saya di kuantum, saya sebenarnya sudah melakukan model GCA seperti ini yang saya konsep yang saya usung itu gold based capital investment gitu kan. Jadi saya setiap saya melakukan usaha, sebelum modalnya saya pakai untuk diputar gitu kan, itu saya beliin emas dulu gitu kan. Saya beliin emas, kemudian karena waktu itu saya hanya mengenal lembaga gade ya BSI, bank yang paling kecil rate-nya itu saya pakai gitu kan. Ya udah, akhirnya dananya emasnya saya bawa ke BSI atau lembaga gade yang lain, saya gadaikan dan saya dapat sekitar 8, ya nggak jauh-jauh, sekitar 85%-nya juga lah, sekitar 85 atau 87% gitu kan dari situ. Kemudian dananya diputar di usaha gitu kan, dapat kembali 100%, dibeliin emas lagi gitu kan, dapat cashback lagi 85%, anggap sama ya 85%. Dan itu terus saya lakukan sampai bertahun-tahun ya, cukup banyak juga. Sama persis tadi yang Pak Herman
Pak Herman apa namanya terangkan gitu kan. Tapi di kuantum ini fiturnya lebih unggul, Pak. Ya. Eh, unggulannya itu yang pertama rate-nya itu kan sangat murah banget gitu ya kan, setahun hanya 3,5% ya, setahun hanya 3,5%. Sedangkan kalau di lembaga keuangan yang lain, lembaga gadai itu bisa sampai kayak dapat rate khusus itu 1% sebulan, itu artinya setahun kan 12%. Kita selisih 8,5% aja itu udah keuntungan tersendiri buat saya bagi yang punya usaha ya. Artinya saya hanya membutuhkan putaran dana atau margin yang lebih kecil untuk bisa menutupi kewajiban saya. Kalau misalkan tadi saya di lembaga gadai kan 12%, kalian 3,5%, udah untung saya itu 8,5% diskon dapat gitu kan kalau saya ikut kuantum. Kemudian satu lagi yang paling penting ini Pak Herman, tadi tuh tidak ada lelang. Wah itu luar biasa banget ya produk fitur ini. Karena ini kejadian sama saya, namanya kita usaha ya, usaha itu kan ada saat-saat cash flow kita lagi sedang ketat gitu ya kan, atau lagi bisnis lagi slow down gitu ya kan. Sementara kalau kita di lembaga gadai lain gitu ya kan, itu dalam periode tertentu kita harus bayar ujroh. Ketika kita nggak bayar ujroh, ya dengan terpaksa emas kita bakalan dilelang. Kebayang kan udah bertahun-tahun kita kumpulin emas kita gitu kan, ketika dalam satu kondisi kita tidak bisa membayar ujroh karena satu dan lain hal gitu kan, itu emas kita dilelang gitu kan, dilelang ya memang sih dikembalikan lagi gitu kan sebagian dananya yang tadi selisih yang 15% itu. Tapi yang membuat kita sedih itu ketika habis dilelang di harga tertentu, misalkan waktu itu saya kejadian tuh, dan ini benar-benar kejadian sama saya Pak Herman. Jadi pas lagi saya harus memilih apakah saya harus bayar ujroh atau saya harus biaya operasional perusahaan atau operasional yang lainnya kan. Ya saya otomatis akan memilih untuk biaya operasional ke perusahaan kan gitu loh. Nah, ya terpaksa lah emas itu dijual gitu kan. Dilelang tuh dijual. Nggak berapa lama kemudian terjadi kenaikan harga emas. Gitu ya kan. Kebayang tuh kalau jumlah sekian emas kita gitu ya kan. Anggaplah misalkan kalau udah lama kita kumpulin kayak tadi tuh ada yang sampai berapa kilo gitu. Anggaplah nggak usah jauh-jauh 1 kilo aja kita kumpulin gitu ya kan. Tiba-tiba harga emas naik kan sempat tuh dari 800-an ribu sampai ke 900 ribu. Saya ingat tuh selisihnya sekitar 100 ribu dalam hitungan 1 atau 2 bulan kemudian gitu kan. Itu kalau 1 kilo aja tuh udah 100 juta tuh kehilangan kita, aset kita gitu ya kan. Aduh, saya bilang, saya gimana? Saya waktu itu nggak punya pilihan lain kan. Ini yang gold based capital investment yang paling yang terbaik yang bisa saya lakukan saat itu gitu kan, waktu belum kenal kuantum gitu kan. Makanya ketika diperkenalkan dengan kuantum, saya bilang, wah ini rasa-rasanya seperti menemukan durian runtuh nih gitu ya kan. Jadi pertama saya secara margin gitu ya kan, bisnis saya kan kalau misalkan tadi di lembaga itu kan saya 4 bulan harus bayar margin 4% gitu ya kan, 4 bulan harus. Artinya saya harus putar dana yang 85% ini menghasilkan margin 4% dalam 4 bulan. Untuk minimal segitu supaya bisa nutupin ujrohnya. Artinya bisnis saya kan harus lebih tinggi dari 4% gitu ya kan. 4 bulan gitu ya kan. Nah ini kalau di kuantum gitu ya kan, saya 3,5% setahun gitu ya kan. Artinya saya dana yang ada saya putar ya kan untuk bisa menghasilkan margin yang lebih dari 3,5% tahun, itu sangat memungkinkan banget gitu ya kan. Setahun cuma 3,5% gitu ya kan. Itu kan rata-rata kalau umumnya kalau kita di dunia bisnis gitu ya kan, itu rata-rata ya kita margin setahun itu net margin itu di angka 20-30%. Nah itu standarnya seperti gitu. Artinya selisihnya itu masih banyak gitu loh. Kalau saya harus bayar 12% setahun, kan saya hanya dapat sekitar 8,5, atau kalau 20% ya 8% atau sampai dengan 18% kalau saya marginnya 30%. Tapi kalau di kuantum gitu kan, dipotongnya 3,5% setahun. Itu untungnya untung banget gitu loh. Makanya saya sering sampaikan bahwa di kuantum ini produknya kan ada GSA. Kalau GSA itu produknya untung. Kalau GCA untung banget gitu ya kan. Nah, ntar kalau GA ini dijelaskan sama Pak Herman tuh untungnya kebangetan. Untungnya benar-benar kebangetan. Karena di 10 kali lipat kan itu keuntungan kita gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang malam ini udah semua jadi member KM ya. Bukan ada yang baru ya. Udah semua member ya. Mungkin Jadi, ada yang baru juga sih. Oke, kalau ada yang baru ya udah, saya sudah ya mungkin background saya 10 tahun di dunia asuransi syariah gitu kan. Saya di product development. Jadi dulu konsep unit link produk instrumen investasi di itu termasuk saya
awal-awal yang mempelopori produk development itu di produk syariah itu kan mirip-mirip produk syariah. Eh, Kemudian saya pernah di bank juga 2 tahun, lalu di fintech syariah 5 tahun, dan saya jadi trader emas digital dan juga dulu Pak kalau pernah tahu ada salah satu lembaga emas juga gitu kan sudah menerapkan model emas digital kayak gini, tapi dengan fitur-fitur yang lebih sederhana gitu kan. Di KM ini luar biasa gitu kan, saya 16 tahun jadi agen gerai dinar gitu kan, kemudian ada juga waktu itu beberapa perusahaan yang model seperti ini. Tapi setelah saya analisa, QM ini yang paling luar biasa. Kalau bahasa sing ada lawan gitu. Saat ini memang belum ada lawan ya. Saya sudah analisa gitu kan. Yang terbaru tadi saya diskusi sama mantan bos saya, direktur utama salah satu lembaga asuransi syariah tertua di Indonesia gitu kan. Saya jelaskan tentang produknya, saya bilang tolong saya bantu dikoreksi. Kalau ada apa yang saya jelaskan ini membuat kita sebagai nasabah berpotensi untuk dirugikan atau perusahaan berpotensi untuk berbuat fraud gitu kan. Saya jelaskan secara detail dari sisi profil perusahaan, produknya, lalu saya juga jelaskan tentang jenjang karir, komisi, karena komisi yang ada di nanti kalau misalkan teman-teman ikut jenjang karirnya gitu kan, itu ada namanya overriding. Di asuransi juga kita menggunakan istilah overriding. Jadi agensi ini mirip banget seperti agensi. Jadi saya ya memang udah terbiasa gitu ketika melihat agensi ini, wah ini lebih dahsyat lagi angka-angkanya dibanding operating yang ada di ini ya perusahaan asuransi, karena kita di sini kan dari grup omset gitu kan, dan angkanya luar biasa. Sehingga bagi teman-teman yang ingin berkarir di sini, ini bisa jadi unlimited income, benar-benar unlimited income. Apalagi kalau misalkan teman-teman mengasah skill gitu ya kan, untuk jadi konsultan perusahaan-perusahaan. Dan saya kemarin sudah diskusi lah dengan teman dari kantor akuntan publik, kemudian dengan konsultan pajak gitu ya kan. Dan ini bisa dipakai gitu ya kan. Produk PM ini bisa kita pakai untuk meningkatkan aset perusahaan secara signifikan, dan juga bisa untuk digunakan secara tax planning. Nah ini saya sedang buat produknya juga. Nanti saya bagikan secara free gitu ya kan. Saya ajarkan teman-teman sekalian. Dan ini bisa jadi produk istilahnya itu. Saya sekarang membuat konsep gold based capital and resources collaboration gitu kan. Kalau sebelumnya kan konsep saya yang tadi gold based capital investment gitu kan. Jadi dengan produk QM ini bisa masuk ke semua lini produk gitu ya kan. Produk asuransi bisa masuk gitu kan. Kebayang saya waktu awal-awal unit link ada, dulu saya di agen yang emas digital pertama itu saya sebut aja lah M Dinar ya, karena sekarang udah nggak berjalan lagi. Itu saya sempat bikin Dinarlink namanya dulu, produk Dinarlink. Jadi bagaimana produk asuransi itu digabungkan dengan model investasinya itu dari dinar gitu. Cuman waktu itu belum ada izin-izinnya, tahun berapa ya? Itu saya ingat itu tahun 2000. Saya masih di asuransi itu 2005 kalau nggak salah ya, 2006 ya waktu itu ya. Saya udah bikin produknya, cuman nggak kompatibel gitu dengan regulator dan juga yang ada. Tapi sekarang dengan AJKM ini, wah ini saya diskusi sama mantan bos saya, direktur utama ya. Wah Pak, ini kita bisa bikin produk baru. Kan selama ini kan kita Pak Herman, saya dikasih waktu berapa lama nih untuk cerita? Ya Pak, siap. 3 menit lagi Pak, 3 menit. Iya, artinya gini, saya mau cerita bahwa ini produk QM ini dahsyatnya luar biasa gitu loh. Bisa masuk ke semua lini dan menjadi game changer gitu ya kan. Ini merubah permainan di dunia keuangan gitu loh menurut saya. Kenapa? Karena tadi dahsyatnya Bang Bulian ini memang istilahnya dia memberikan keadilan yang seadil-adilnya buat kita gitu loh. Karena kebayangan aset kita yang selama ini dalam tanda petik dirampok secara struktur oleh monster inflasi gitu ya kan. Ini kita bisa selamatin. Makanya kita menjadi pahlawan buat diri kita sendiri, aset kita selamatkan, kita menjadi pahlawan buat keluarga kita kalau kita ini berikan edukasi kepada keluarga kita, dan kita menjadi pahlawan bagi masyarakat luas. Makanya jangan ragu, jangan bimbang gitu ya kan, semangat gaspol tanpa rem. Nah, kita sosialisasikan ini, edukasikan semua. Jadi prinsip dasar tapi edukasi ya. Kita jangan persuasif. Artinya edukasi itu kita berikan pendidikan kepada yang tadi sebanyak mungkin orang. Keputusan dia gabung atau tidak itu kembalikan kepada mereka gitu kan. Kalau mereka merasa untung, merasa aman, dan itu kita bisa berikan keyakinan, mereka akan join gitu ya kan. Akan join gitu kan, akan ikut bergabung di sini. Yang penting kita bisa menjelaskannya secara baik dan benar dan detail gitu kan, membuat mereka paham. Kalau mereka paham, udah pasti ikut.
gitu kan. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan training pemahaman produk ini akan membuat kita lebih bisa paham, dan ketika kita paham kita berusaha memahami orang lain tentang apa yang kita pahami gitu kan. Nah, ketika ini terjadi duplikasi, wah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Puan Aida kan tadi Pak Herwan udah jelaskan bagaimana akumulasi asetnya itu berkilo-kilo emasnya gitu kan. Penghasilannya rekornya sehari bisa 4,3 miliar, dan itu sangat mungkin kita peroleh ketika kita mau berusaha bekerja, berlatih gitu kan, meningkatkan kapasitas diri kita gitu kan. Dan ini IM ini memberikan kesempatan siapapun itu kan yang berprestasi dan mau ingin mengejar prestasi di sini. Wah, itu sangat-sangat adil menurut saya, itu perhitungan-perhitungannya. Itu barangkali Pak Herman, waktunya mungkin Ya, dari teman-teman yang lain, silakan. mantap. Terima kasih banyak Pak Ades. Dan Pak Ades adalah Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang banyak ya, praktisi langsung di dunia keuangan. Dan hari ini menemukan QM sehingga beliau bisa bercerita lebih bagus, lebih detail ya. Nah, kita akan banyak juga nanti belajar nih dari pengalaman-pengalaman Pak Ades ini ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi yang mau testimoni, kalau ada silakan, atau kita masuk tanya jawab. Langsung tanya jawab, Pak. Oke, nggak ada lagi, kita langsung tanya jawab. Silakan Ibu Novi masih bersama Langsung. kita, mungkin boleh Masih bantu. Pak Herman. Ya, Luar biasa testimoni Pak Ades tadi ya. Langsung ya. terbakar. Oke, kita bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat. Ini dari Warka, Bapak atau Ibu Warka. Pertanyaannya, uang yang mengendap, apakah bisa diambil semua? Kapan bisa diambil semua? Itu Pak Oke, Herman. bisa diambil semua dengan cara jual asetnya. Kapan? Kapan aja kita mau. Kita hari itu langsung mau jual balik, boleh juga. Tapi tentunya kita belum untung ya, karena ada selisih waktu jual beli ya. Ada 7% selisih waktu beli emas. Sementara kalau kita beli di toko itu selisihnya 11% ya. Tapi di sistem QM ada selisih GCA itu 7%. Nah, tentunya kalau tidak ditagih, kenapa kita mau jual? Tentunya tujuan GCA adalah mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya. Suatu hari setelah aset itu banyak terkumpul dan nilainya melonjak naik, disitulah saatnya kita panen. Situlah kita jual. Kapan kita boleh ambil? Kita yang tentukan. Kapan kita mau jual? Tentunya setelah untung. Nah, kira-kira itu jawabannya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Gimana Pak Warka? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Boleh open mic, kalau belum boleh Kalau ditanya. belum, Saya boleh. bisa nambahkan, Pak Herman. Silakan Ibu Indartini ya. Iya, ya. Aset itu kan ibarat ayam ya. Kalau ayamnya kita ambil, telurnya dipotong ya, ayamnya dipotong, nggak bertelur dong. Biarin aja itu aset, jadi bertelur terus gitu. Oke? Iya 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 benar. Tapi nanti Ya. kalau ayamnya udah tua Bu, nggak bertelur lagi ya kita Oh iya, jual, kan? kalau ayam. Pak Warka sudah bersama kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Warka? Iya, tadi contohnya Ibu yang kita sampai sekian tahun, lalu nanti terakhir kita jual, kan masih ada saving tuh. Contoh tadi yang saving 180 jutanya masih tersaving. Ya. Nah, maksud saya itu apakah bisa diambil atau tidak gitu? Ya, bisa diambil dengan cara emasnya dijual. Oh, Jadi jadi saya share screen ya biar lebih 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 jelas ya. Oke. Setiap kita lakukan GCA itu, maka akan ada laporannya nih. Nah, kita ambil yang inilah salah satu ya. Nah, ini setiap kita ambil, setiap kita GCA itu ada laporannya. Laporannya lengkap dari nomor ID-nya, tanggal berapa ya kan. Kemudian berapa gram. Nah, contoh ini ada 60 gram nih. Kebetulan saya GCA 60 gram. Dengan nilai saat itu 61 juta. Oke. Nilainya sekarang 61.662. Ya, nilai sekarang. Uang yang sudah saya tarik 55.600.000. Oke. 55.600.000 udah balik ke rekening saya. Oke, sementara waktu saya beli 61.098.000. Berarti ada kelebihan dari uang kita kan? Nah, kelebihan uang ini bisakah ditarik? Bisa, tapi dengan catatan emas yang 60 gram ini kita jual
maka dihitung kenaikan nilainya berapa, maka sistem udah hitung uang yang net cash out, uang yang balik ke kita 5.780.000. Tapi kalau kita udah ambil 5.780.000 ini, tabungan yang 60 gram dianggap sudah tidak punya kita. Sudah kita jual soalnya, sudah habis. Nah, tentunya kalau kita mau untungnya lebih banyak, tadi udah kita jelaskan, kita tunggu harga naiknya lebih jauh lagi, naiknya lebih tinggi lagi, barulah kita jual. Kenapa kita harus buru-buru? Kan kita nggak ditagih. Kita boleh tunggu Betul, sampai kapan aja. Nah, itulah nilai betul. tambah sistem ini ya. Nggak ada yang ngejar-ngejar kita untuk bayar, Bapak Ibu. Ya, manajemen fee yang 3,5% per tahun pun itu tidak ditagih 1 rupiah pun sampai kita jual. Nah, di sini Betul. dihitung nih, manajemen fee-nya 3,5%, sudah 282.000. Tetapi selama saya nggak jual, ini belum ditagih. Jadi Iya. aman, benar-benar 100% aman, tidak ada beban 1 rupiah pun. Nah, jadi uang yang mengendap tadi boleh diambil, yes, pasti diambil. Tapi aset kita itu nilainya tetap 60 gram, bukan senilai uang yang mengendap. Tapi kita dihitung dan berhak kenaikan daripada 60 gram ini. Karena 60 gram ini masih punya kita. Kita hanya titip. Nah, itulah kelebihan sistem ini. Semoga bisa menjawab Pak Warka. Oke, baik Pak Herman, terima kasih. Terima kasih. Oke, Kalau saya Pak Herman, selama masih ada kuantum metal itu aset tuh saya tanam selamanya di situ Kalau suatu hari sampai naik, mengakar-kakar. suatu hari naik banyak, apa nggak ingin menikmati, Bu? Oh enggak ya, ya maksudnya tetap diambil, tapi asetnya biar di situ aja. Apanya Ya, pokoknya itu loh. ya putar terus ya Bu ya. Kita butuh, Betul, sebanyak kita butuh kita jual. Ya kan? betul. Aset tetap harus ada, jangan dihabisin aset itu. Nggak mungkin di rumah mau naruh kiloan emas ya Pak, ngeri juga sih. Oke, Nggak bisa kita ke tidur. pertanyaan selanjutnya, boleh Pak Herman? Silakan, silakan. Oke, Malah dari nggak Pak bisa Muhammad tidur. Nur, Iya. mau tanya Pak, bagaimana misalnya setiap bulan beli emas di GCA, katakanlah 5 juta setiap bulan. Selama setahun berarti ada 60 juta. Berarti selama 10 tahun, misalnya, maka yang didapat nanti juga besar ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Oke, kita share screen ya, kita buka tabel aja ya. Mana dia punya tabel? Nah, di sini kita bicara untuk 5 tahun ke depan, maka kita buka tabel ilustrasi ya. Kita beli setiap bulan 5 juta. Nah, nanti tabel ini Bapak Ibu boleh dapatkan di rumah, bisa hitung-hitung sendiri ya. Tiap bulan 5 juta, kemudian ini kurang gede kali ya. Coba ya saya besarkan lagi ya. Oke. Tiap bulan 5 juta selama 10 tahun tadi ya. Maka total belanja kita 600 juta. Setiap 5 juta kita udah ambil balik tunai 4.250.000. Kalau di total 10 tahun, 4.250 kali 10 tahun juga 510.000. Oke, jadi uang yang tertanam adalah 600 kurang 510, berarti 90 juta yang tertanam. Nah, kita anggap rata-rata kita beli sekarang hitungnya 1 juta. 1 juta dengan potensi kenaikan harga rata-rata emas itu 10%. Maka setiap bulan tuh nambah 5 gram Bapak Ibu. 5 gram kurang lebih ya, 5 gram, 5 gram, 5 gram. 10 tahun ada terkumpul 600 gram. Nah, 10 tahun lagi misalnya harga udah capai 2 juta. Nah, itu tadi saya bilang harga sekarang 1 juta, mungkin nggak 10 tahun lagi jadi 2 juta? Sangat mungkin. Nah, mungkin ya. Nah, nanti pun kita boleh cek di tabel nanti. Kita jual di harga 2 juta barang yang 600 gram, maka dapatlah 1,2 miliar. Uang yang sudah kita ambil ada 510 juta. Harus dikembalikan dong. Kalau kita ada jual, otomatis hasil penjualan 1,2 M bayar 510. Masih ada lebih? Masih pastinya. 1,2 miliar bayar 510. Bayar lagi manajemen fee selama 10 tahun ya yang diakumulasi. Maka ada uang kita terima 10 tahun lagi 591 juta.
ya. Padahal uang yang tertanam 90 juta saja. Ini dari proses belanja hangus saja misalnya. Ya, 5 juta setiap bulan penghasilan kita. Yang selama ini 5 juta itu kita belanjakan langsung hangus tiap bulan, tunggu lagi bulan depan, nggak jadi apa-apa, nggak menjadi aset. Nah, sekarang dengan cara GCA ini 5 juta tiap bulan nambah 5 gram. Kurang lebih ya. Bisa kurang, bisa lebih tergantung pergerakan harga emas. Nah, sehingga 10 tahun ke depan dia berpotensi menghasilkan 591 juta. Katakanlah 10 tahun ke depan Bapak Ibu berniat saya mau pensiun lah, mau pensiun kerja. Uang 591 juta ini bisa nggak dianggap jadi pesangon kita 10 tahun lagi? Bisa, Pak. Sangat bisa. Itulah kira-kira. Kalau Bapak Ibu ngandalin pensiun dan pesangon biasa dari kantor, itu mungkin nunggu kita tua ya, baru bekerja 25 tahun sampai 30 tahun dulu ya, baru dapat nanti pesangon kurang lebih segini. Nah, kalau di KM Bapak Ibu, 10 tahun aja udah bisa dapat pesangon segini Bapak Ibu. Masya Ya, Allah. nah itu. Jadi balik lagi. Jadi mudah-mudahan ini terjawab ya pertanyaannya tadi ya. Silakan Bapak Muhammad Nur, boleh Ya, open mic. kalau ada belum boleh open mic. Mungkin sudah tidak ada ya. Oke, Oke. kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suprapto. Hanya situasi politik dunia yang tidak kondusif mungkin yang bisa mempengaruhi bisnis QM tidak menguntungkan. Contoh terjadi Perang Dunia Ketiga. Tolong diperjelas Pak Herman, terima kasih. Oke, kita melihat sejarah. Oke, kita melihat fakta. Setiap terjadi perang, justru harga emas naik. Setiap terjadi ekonomi rusuh, ya perang kan menyebabkan ekonomi rusuh. Justru harga emas naik. Terjadi COVID kemarin, Bapak Ibu kita lihat COVID tahun 2020 ya, dari 2020 awal, itu harga emas tuh naiknya gila-gilaan Bapak Ibu. Ntar saya buka dulu gold price ya. Nah ini ya, ini statistik real, data ini setiap hari berubah. 1 tahun rata-rata naik 12% dari data 1 tahun terakhir. Terhadap rupiah ya, terhadap rupiah. 5 tahun 72%. Artinya kalau kita bagi rata-rata 72 bagi 5, 14% per tahun. 20 tahun menjadi 824%. Nah, kenapa makin lama makin besar ya? Karena perekonomian dunia rata-rata makin lama makin parah Bapak Ibu. Nah, kita lihat trading view. Contoh pada saat COVID. COVID terjadi pada tahun 2020 ya. Tak mundurin nih. Tahun 2020. Bapak Ibu bisa lihat tanggalnya di bawah ya, yang hitam ini ya. Nah, ini. Nah, Januari 2020 Bapak Ibu. Nah, ini. November itu udah mulai kacau tuh COVID tuh. Lockdown kita Januari 2020, Februari ya, tapi November itu udah mulai rusuh nih COVID nih. Udah banyak berita korban segala macam. Tengok lihat naiknya berapa persen. 17% Bapak Ibu. Sampai bulan Maret 2020. Koreksi sebentar. Bapak Ibu lihat lagi nih. Dari Maret 2020 setelah diberlakukan lockdown di seluruh dunia, ini yang terjadi. Naik 40% Bapak Ibu. Dari kapan? Kita lihat. Dari 19 Maret ke 6 Agustus. Jadi hanya dalam waktu 3 bulan. Berapa tuh? Bulan 8 kurang 3. 5 bulan. Naik 40% Bapak Ibu. 5 bulan naik 40%. Sebenarnya rata-rata emas tuh naik 10-15% saja setahun. Tapi ini dalam waktu 5 bulan naik 40%. Dikarenakan COVID. Dalam keadaan ekonomi kacau nggak tuh COVID itu? Sangat kacau. COVID ekonomi kacau. Tapi harga emas naik. Kita yang pegang aset emas justru beruntung. Karena di dunia ini emas itu adalah alat lindung nilai.
Semua negara juga simpan emas untuk menjaga kalau terjadi krisis ekonomi yang tidak bisa mereka kendalikan. Maka emas inilah yang menyelamatkan perekonomian negara, Bapak Ibu. Makanya setiap negara dia akan beli emas. Begitu ada uang lebih beli emas untuk jaga-jaga. Nah, sementara kalau negara kan jaga-jaga pakai emas fisik ya. Kita bisa tarik 85% nih. Nah, ini yang dahsyat ya. Jadi Bapak Ibu, perekonomian makin kacau justru penyelamat kita adalah emas. Nah, itu kira-kira jawabannya. Ya. Putar video James Gue, Pak. Ya, mau video James Gue diputar ya? Iya, Pak. Oke, saya buka PowerPoint-nya dulu ya, buka filenya dulu ya. Mana dia itu kemarin tuh? Negara rusuh harga kok malah naik ya Pak Irman? Kan orang nggak bisa beli emas. Gimana ya Pak Irman? Ya, semakin langka dia, semakin susah untuk dapat ya, semakin nilainya semakin naik kan, Bu? Oh gitu. Ya, hukum pasar, Bu. Barangnya Iya, susah didapat, Iya. harganya naik. Oh, kalau kita di umum itu Pak, kalau kita lagi butuh emas itu naik gitu ya. Tapi kalau kita lagi jual turun gitu ya. Ya, tergantung lah kapan kita mau beli dan kapan kita mau jual. Makanya kita dari sekarang udah mulai beli dan mulai beli. Begitu kondisi tidak bagus, kita udah Iya. beli asetnya. Jangan sampai terbalik, udah rusuh baru mau beli emas, udah telat dah itu. Karena semua orang pada mau beli kan. Nah, itu yang kita harus jaga. Dari sekarang setiap mau belanja beli, setiap mau belanja beli gitu loh. Ntar nih saya cari video James Gue di PowerPoint dulu nih. Karena video James Gue itu berdasarkan data juga dan sangat membantu ya. Tapi sebentar saya cari dulu di mana dia punya file. Ini permintaan ya, mudah-mudahan saya temukan filenya segera ya, tunggu ya. Nah, ini. So videonya aja deh. I want to show you. Oke, udah ketemu nih. Ntar saya screen ya. Ini video sangat bagus ya, menambah pengetahuan juga. Mari kita simak sama-sama. Udah kelihatan? I want to show you some Sudah data. kelihatan, Pak. This is the data, the economic cycle. Ya, Anda dan saya tahu lah, economic cycle pasti naik turun, naik turun, naik turun. Ya, the economy never goes up all the time. Selalu is a cycle, up, down, up, down, up, down, up, down. Ya, and I want to show you the cycles over the years. Okay? In the 19th century, berarti di abad 19, berarti tahun 18-an ya, tahun 18-an, ya. Ada tuh lihat tuh, berapa kali ya, panik 1890, recession lah, collapse of the British financial market, US recession, long depression, panik dan sebagainya. Abad 19, dalam kurung waktu 100 tahun, terjadi 2 kali depression, 11 kali panik, 1 kali krisis. Ini summary dalam abad 19. In 100 years, it occurred 2 depressions, 11 panics, 1 crisis in the 19th century. Fast forward another century, in the 20th century, this was the economic problems. Okay, yeah. And in the 20th century, dalam kurun waktu 100 tahun, terjadi 1 depression, 1 Great Depression, 2 panics, 2 recessions, and 10 crises.
Okay, 10 crisis. Okay, has it gotten better? No, it has not gotten better. And this is 20th century. Ya, 100 tahun ini terjadi dibandingkan dengan 100 tahun sebelumnya hanya begini aja, relatif kalem, ya, relatif kalem. Walaupun waktu itu udah berantakan lah, udah pontang-panting lah, ya. Tapi 100 tahun kemudian lebih kacau lagi. Nah, sekarang kita di abad 21 dan ini hanya data sampai 2015 ya, belum sampai 2020-21. Oke, berarti hanya seperempat abad kan? Kalau kita hitung 20 seperlima ya, seperlima abad ya, only 20% of the century. Oke, seperlima ya, 20 tahun ya. Dalam kurung 20 tahun di abad 21, yuk apa yang terjadi? Sudah terjadi ya 2 recession, 10 krisis, 1 kali market crash ya. And I think right now you can call it a recession or a market crash lah, or a crisis. Betul ya, oke ya. So, dalam 20 tahun sudah terjadi 10 kali. Oke. Ini sebelumnya oke, sebelumnya 100 tahun. 100 tahun jadi 10. Oke, dalam 100 tahun 10, sekarang 20 tahun sudah 10. Kira-kira dalam 100 tahun berapa ini? Abad ini bakalan ada 50 krisis. Oke. Kalau 20 tahun 10 krisis, berarti 2 tahun sekali 1 krisis kan? 2 tahun 1 krisis. Oke. So, COVID berlalu. Akankah semua selesai? Enggak. Siap-siap 2 tahun lagi ada aja. 2 tahun lagi ada aja. 2 tahun lagi ada aja. Okay? If you live for another 50 years, if you live for another 60 years, yeah, you will be facing 30 more crises in your life. Okay? Is it going to get better? No. Ya, itu realitanya. Itu realitanya. Ya. So, jangan membohongi diri sendiri bahwa begitu pandemik selesai, dunia indah lagi. Ya, paling bernafas 2 tahun, goncang lagi. Betul kan? Right? So, itulah dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Itu dunia yang hadapi sekarang. What? Can you wish? Can you wish that there will be no crisis? Can you wish that there will be no recessions? Can you wish that there will be no crash? No, you can't wish for those. More will come. What can you wish for? You can wish for yourself to be stronger. That's the only thing you can wish for. You can wish for yourself to be stronger. You can wish for yourself to be tougher. Okay? Jadi untuk menjawab kalimat untuk topik hari ini, sebenarnya 3 kalimat aja sih. Sebenarnya 3 kalimat. Kalau 3 kalimat kan nggak seru. Ya, oke? Nggak kelihatan pinter gitu ya. Maka harus dijabarin. Tapi intinya begini, silakan tulis. Dalam kondisi apapun, ya, mau kondisi stabil, mau kondisi panik, mau kondisi krisis, mau kondisi resesi, kalau mau menang 3 hal. 3 aja, nggak sulit, 3 aja. Kalau mau menang 3. 1, lebih rajin daripada orang lain. 2, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tawarkan lebih bermutu daripada orang lain. Dan 3, lebih kreatif dari orang lain. Hanya 3 sih. Oke, Bapak Ibu, dapat kesimpulannya ini? Ada Pak, banyak Pak. Krisis ekonomi dulu terjadi 10 tahun sekali. 1 kali jatahnya 10 tahun. Abad yang lalu. Ya. Sekarang, abad 21 ini, setiap 2 tahun terjadi krisis, Bapak Ibu. Krisis ekonomi dunia, ini nggak bisa dikendalikan. Di saat krisis ekonomi, itu cari uang tambah susah nggak tuh? Banyak yang di PHK, diberhentikan, ya. Itulah krisis ekonomi. Orang semakin sulit cari uang. Tetapi krisis membuat harga emas semakin naik. Nah, jadi Bapak Ibu, bisnis kita ini, kita simpan aset emas, bisa membantu nggak nih? Di saat krisis atau di saat perang dunia? Ya, nggak usah kita tunggu perang dunia ketiga. Kemarin itu perang Rusia-Ukraina, harga emas melambung kok. Ya, kemudian
Palestina Israel, harga emas juga melambung. Ya, sekarang tinggal koreksi dikit aja. Seandainya terjadi perang dunia ketiga, oh jauh pasti harga emas. Ya, orang butuh emas sangat banyak. Ya, nah begitulah kondisi fakta. Ya, itu baru cerita perang, belum lagi cerita COVID, penyakit ya. Tidak ada ini ya, tidak ada kepastian ya. Apakah mungkin COVID versi baru akan muncul lagi 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Selalu ada kemungkinan, betul nggak? Nah, kita udah lihat tuh sejarah pada saat COVID harga emas naik 40% Bapak Ibu. Ya, itu udah kayak perang dunia itu. Nah, itulah gambaran data ya, realita yang sudah terjadi. Oke. Jadi kalau bisnis QM ini tambah hebat nggak kalau terjadi kerusuhan ekonomi dunia? Tambah melambung. Tambah melambung ya. Oke, nah itulah. Oke, lanjut pertanyaan berikut. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Suprapto. Selanjutnya ini dari iPhone. Pak tanya, kapan saat kita putuskan untuk jual emasnya? Bagaimana hitungannya bahwa kita sudah untung dan bisa menjual? Ya, kapan kita jual ya tentu saat kita udah untung ya. Cuma pertanyaannya gimana ngelihat kita udah untung belum? Ya, kita lihatnya di laporan holding inventory ini. Jadi kita nggak perlu capek menghitung Bapak Ibu, sistem sudah bantu kita hitung. Nah, di sini tadi ya kita klik holding inventory ya. Nah, kita login balik ya. Sistem udah hitungkan kita, jadi kita nggak perlu pandai berhitung pun kita udah bisa lihat di sini ya. Net gain-nya berapa, totalnya berapa. Nah, ini kan ada nih, ini gain dan loss-nya. Kalau merah berarti ya gamasnya belum naik, masih turun gitu ya. Nah, kita cari yang hitam-hitam ini nih, berarti udah ada kenaikan ya. Simple itu. Tetapi kenaikan ini belum tentu untung loh. Nah, kenapa kita bilang ini ada 400.000 kenaikan? Kita klik ya. Nah, apakah ini sudah untung? Nah, jawabannya enggak. Kita lihat down payment ini kan ada selisih 7% nih waktu beli emas nih. Nah, coba kita kalkulator. Berapa daripada 22.527.472 kali 7%. Karena ada selisih 7%. Berarti ada selisih 1.500.000. Maka kita harus tunggu sebaiknya net gain ini di atas 1.500.000. Barulah kita bilang kita untung. Ya. Nah ini kan baru naik 407. Berarti belum untung nih. Tapi udah naik. Udah mulai naik. Makanya kalau GCA Bapak Ibu kita mainnya jangkanya agak panjang ya. 3 tahun lebih, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Barulah kita panen. Ya. Itu pun panennya sebagian-sebagian. Jangan sampai aset kita habis. Tapi kalau Bapak Ibu saya mau jual semua tapi saya mau ganti GAE boleh? Ah boleh kalau begitu kan berganti aset juga kan. Malah 10 kali lebih banyak. Jadi pertanyaannya bagaimana nak lihat untung ya tunggulah di atas 7% nilai ini net gainnya. Ini udah naik emasnya, tapi kalau waktu kita beli ada selisih 7%. Nah, itu yang harus kita jaga. Oke, semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya dari Vero069. Mohon dibantu, saya baru gabung kemarin, sudah isi data semuanya. Tapi untuk proses KYC sampai sekarang belum sukses. Apa Ya, kendalanya ya Pak? Saya juga pengen KYC cepat gabung Pak, mohon ya bantuannya. KYC harus diisi lengkap, lengkap semua. Ya, tidak bisa isi sebagian, harus upload buku tabungan. Itu ada video panduannya, nanti ikutin video panduan, tanyakan sama yang mengundang ya, Ibu Vero ya. Nah, kalau kita udah lengkap, kita tinggal lapor ke office untuk approve itu di hari kerja ya. Mungkin hari Senin. Kalau boleh lengkapin malam ini, hari Senin nanti pasti di approve. Tapi kalau nggak tahu caranya ya konsultasi sama yang ngajak Ibu. Ya, oke. Oke, selanjutnya dari Pak Eko Yuwono. Maaf Pak Herman, mau tanya. Kalau sistem GCA, penarikannya nggak bisa sekaligus ya? Misalnya emas di GCA sudah 5 gram. Terima kasih. Ya, kita termination per transaksi. Kalau ada 10 transaksi, maka 10 kali kita terminate. Dia nggak ada tombol untuk semua, dia satu persatu berdasarkan invoice-nya.
Kalau ada 100 transaksi ya 100 kali lah kita klik terminate. Seperti itu. Oke. Oke, mudah-mudahan terjawab Selanjutnya Pak Ibu Eko. Vero, ya Bu Vero lagi yang tadi. Ya, Apakah terima uang? kasih Kak Herman. Oh, Ya, oke. udah terjawab Pak Oke. Eko? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, makasih. Oke, baik. Ibu Vero lagi, apakah uang yang tertanam itu saatnya kita jual akan dikembalikan atau gimana? Mohon penjelasannya. Ya, otomatis pada saat kita jual emas itu uang kita otomatis balik dan dapat keuntungan daripada kenaikan emas itu. Itulah gunanya kita GCA. Kalau nggak balik rugi dong kita, ya kan? Ini uang itu balik, berikut keuntungan nilai emas itu juga balik, diberikan buat kita. Oke, Oke, semoga ini bisa yang dari dipahami. Nanti Bu Vero boleh tonton ulang rekamannya ya, biar paham ya. kolom chat pertanyaannya sudah semua Pak Herman. Ya, Mungkin ada yang open mic. masih mau bertanya langsung bisa open Ya, mic. silakan open mic. Yang berhubungan dengan PM tidak hanya GCA tapi boleh yang di luar GCA pun boleh. Minta Pak yang GCA sekali itu saja. Ada Pak tabelnya ya. Tabelnya ada. Yang GCA satu kali yang itu punya saya hilang. Oh ya, nanti dikirim ya di WA ya. Oh iya Pak, sekalian ini webnya itu ada penambahan Pak di bagian edit profile itu. Yang pertama apa namanya? Pendapatan dari mana itu harus diisi, terus pekerjaan itu tabelnya harus buka versi desktop kalau di HP, nggak bisa dipilih kalau versi mobile. Aplikasi nggak bisa tapi dari Bukan Chrome bisa aplikasi, dari web Pak. kan? Dari web bisa lah. Iya bisa, cuma dia harus status desktop bukan mobile, nggak bisa dipilih soalnya ke pinggir sekali tuh kolomnya, nggak bisa dipilih. Harus nggak bisa geser. jadi kecil sekali itu kalau pakai HP mendaftarkan orang. Iya, ya bikin desktop dulu aja Pak. Nanti coba laporin ya. Saya nggak pakai sih soalnya saya pakai laptop terus sih. Ya kalau laptop sih nggak berpengaruh Pak, cuma Ya. Settingan browsernya aja Pak. Ya. Di settingan browsernya dipakai view desktop. Iya Ya. betul, view desktop. Kalau view mobile nggak bisa dipilih tuh occupation-nya itu. Soalnya itu penting juga harus diisi katanya. Ya, 2 hari ini saya registrasikan mitra saya harus begitu. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala, harus di desktopkan saja. Ya, di desktop kan boleh. Nanti kita lapor aja ya biar ya bisa dibikin tanpa desktop pun harusnya kelihatan ya. Ya betul Pak. Oke. Masukkan lah itu ya buat manajemen nanti kita laporin. Oke, yang lain pertanyaan? Open mic aja. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita boleh tutup. Nggak perlu panjang-panjang banget juga kan. Yang penting udah paham dulu GCA itu secara detail Bapak Ibu. Besok hari Minggu kita pahami GAE ya. GAE, GAE 5, GAE 10, GAE 20 ya kan. Nah, nanti kita pahami GAE. Jadi hari Minggu tuh kita BOP boleh undang orang ya. Jadi tidak training, biasanya training. Tapi khusus hari Minggu ini kita masuk ke GAE. Karena trainingnya harusnya kan hari Minggu, harusnya ini saya bawain kemarin ya, cuma karena saya delay pesawatnya, kita geser aja nggak apa-apa ya. Jadi hari Minggu pun boleh undang teman-teman yang baru ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Usul Pak, Ya. kalau di training diselip-selipkan pembahasan fungsi-fungsi web itu Pak, bagian-bagiannya. Kadang anggota baru itu kurang mengerti karena bahasa Ada kan Inggris. rekaman-rekaman yang sudah pernah bahas fungsi web. Pokoknya training itu nggak pernah sama setiap minggu ya, pasti ada beda-bedanya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan aja. Ada saatnya nanti fungsi web, ada saatnya jenjang karir, ada saatnya skill dalam presentasi, ada saatnya mungkin membahas tentang mendalami tentang perusahaan dan lain-lain. Yang di YouTube yang lama videonya sudah dihapus. Tentang apa? Yang tentang fungsi web yang video lama. Ada masuk di website. Karena video itu kemarin ditolak oleh Google karena ada beberapa kelihatan alamat email orang.
Oh, begitu ya, Waktu Pak ya. login itu nggak dibolehin sama Google, tapi saya ada upload di website yang tabunganmas.biz itu ya, training ya. Oh, iya, iya, ya, Pak. Nah, Makasih, Pak. di bawah itu ada lengkap kok itu. Ya. Ini ada pesan sponsor nih dari Pak Suprapto. Ditunggu video tutorial pendaftaran GSA, GCA, dan strategi penjualan aset. Terima Oh, ada kasih. kok di tabunganmas.biz /tutorial. Saya ketik aja ya. Ya, mungkin diketik, Pak. Nah, itu klik di situ, itu tutorial semua ada. Ya. Oke. Oke, gimana? Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan atau kita tutup saja, Pak Herman? Ya, kalau nggak ada lagi boleh ditutup. Jam 10 kurang 10. Pak Ades, Pak, saran ke Pak Ades boleh jadi ini pembicara juga, Pak. Oh ya, lagi bersiap-siap tuh Pak Ades untuk jadi pembicara juga. Ah, Ditunggu. ya, mungkin 1-2 minggu lagi Pak Ades sudah boleh tampil lah. Ya, Pak Herman. Saya masih Karena, banyak belajar dulu nih, Pak Herman. ya, karena Pak Adesnya kan udah dealer juga nih. Alhamdulillah. Ya, oke. Semoga kita bisa menyusul dealernya, Ya, amin. harus ya. Yang penting paham dulu ilmunya, yakini dulu ya, supaya nanti waktu di lapangan kita udah siap ya. Siap memberi edukasi yang benar. Oke. Silakan Oke, Bu Novi, Bapak. kalau nggak ada Oke, lagi kita oke, boleh Bapak tutup. Ibu. Terima kasih banyak Pak Herman untuk ilmunya dan pemaparannya, juga untuk Pak Ades untuk testimoninya sangat-sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita bisa tanyakan di Zoom berikutnya yang insya Allah yang berikutnya itu hari Minggu ya Pak ya? Nah, Iya, tentang GAE. Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak kasih Herman. ya semua. Terima kasih, Pak Herman. Sukses Untuk semuanya. ya. Selamat Amin, amin, amin. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.